Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Resena dengan NIM 231101621004. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemasangan kabel fiber optik. Baik, pertama-tama kita harus menyiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada OPM atau Optical Potmeter yang berfungsi untuk mengukur besar redaman pada kabel. Kemudian center laser untuk memeriksa apakah ada kebocoran pada kabel. Kemudian ada cleaver untuk memotong core pada fiber optik. Kemudian ada tang potong yang digunakan untuk memotong kabel fiber optik. Dikarenakan di kabel fiber optik itu ada terdapat semacam besi yang berfungsi untuk melindungi kabel fiber optik supaya tidak mudah patah. Jadi kita harus menggunakan tang potong untuk memotong kabel fiber optik itu. Kemudian ada stripper yang digunakan untuk memotong untuk mengupas lapisan cladding pada stripper. Sedangkan miller untuk mengupas lapisan coating pada kabel. Kemudian ada fiber optik 2 gigabit Ethernet converter yang digunakan untuk mengubah jaringan optik yang diberikan oleh kabel menjadi jaringan gigabit yang bisa digunakan. Yang terakhir ada fusion splicer yang digunakan untuk menyambungkan dua core fiber optik. Pertama-tama bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kabel fiber optik itu sendiri, kemudian ada alkohol, tisu, sleeve protector yang berfungsi untuk melindungi core yang telah disambung. Jadi core yang telah disambung itu kan masih bentuk core itu. Jadi harus kita lindungi menggunakan sleeve protector agar lebih aman dan tidak mudah patah. Kemudian ada phase connector. Kemudian kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pemasangan fiber optik. Yang pertama-tama kita harus memotong ujung dari fiber optik dengan menggunakan tang potong. Jadi kita harus potong ujungnya terlebih dahulu supaya rapi lah anggapannya. Kemudian kupas lapisan coating dari fiber optik sepanjang 5-10 cm menggunakan miller. Jadi cara kerja miller ini sama seperti staples ya. Jadi kita masukkan ke dalam miller ini kabelnya, kemudian kita cekrek dan tarik tinggal. Nah, kemudian kita akan mengupas pula lapisan cladding menggunakan tang potong. Nah, setelah kita kupas lapisan coatingnya menggunakan miller, akan muncul lapisan cladding yang warna biru ini. Nah, lapisan cladding ini akan kita kupas menggunakan stripper. Dan karena core-nya ini sangat kecil, jadi kita akan menggunakan lubang yang paling kecil di stripper. Dan setelah kita kupas menggunakan stripper, biasanya masih ada debu yang menempel atau kotoran yang menempel dari bekas lapisannya itu, yang menempel di core. Jadi kita akan mengelapnya menggunakan susu dan alkohol untuk membersihkan core fiber optiknya. Dan setelah itu, potong core sesuai ukuran yang diinginkan dengan menggunakan cleaver. Ini namanya adalah cleaver, dan kita akan masukkan kabel ke dalam cleaver dan kita klem di sini ada semacam penjepitnya. Dan kemudian tinggal ditutup dan tekan tombol pada cleaver untuk memotong core tersebut. Nah, kemudian tadi itu kan ada semacam penutup dari phase connector itu, ada semacam penutupnya begitu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus lepaskan dulu penutupnya di phase connector itu yang warna putih katanya. Lalu buka penjepit phase connector dan masukkan ujung serat optik ke dalam phase connector hingga benar-benar masuk ke dalam bagian penutupnya. Jadi kita harus masukkan core-nya ini sampai ke ujungnya. Pastikan ke ujung banget masukinnya sampai melengkung lah kalau perlu. Dan kalau kita sudah merasa sudah benar, tinggal kita tutup lagi penjepitnya dan pasang lagi penutup dari phase connectornya. Nah, setelah itu gunakan center laser untuk memeriksa kebocoran atau kerusakan pada saluran optik. Jadi, jikalau ada kebocoran atau semacamnya pada kabel, seperti di gambar ini, terdapat kebocoran pada kabel tersebut, yang berarti kabel ini rusak dan tidak bisa dipakai. Sedangkan misalkan cahayanya berada di ujung sini, di ujung phase connectornya itu berarti tidak ada kebocoran dan kabel berfungsi dengan baik. Oke. Kemudian kita akan lakukan pengujian menggunakan OPM untuk memeriksa besar redaman. Jadi ujung kabel yang satunya akan kita colokkan ke dalam media converter, sedangkan ujung yang satunya akan kita colokkan ke dalam OPM-nya.
Setelah itu ketika kita pencet tombol start pada OPM dan kita lihat redamannya. Redaman yang baik itu berkisar di antara -10 dan yang paling buruk adalah berada di angka -40. Seperti dilihat di sini, angka redamannya berada di angka -24,10 dB. Itu berarti kabelnya bagus lah anggapannya. Sudah bagus ini. Oke, next. Dan tadi kan kita menggunakan pemasangan dengan menggunakan fast connector. Dan bagaimana jika kita ingin menyambungkan dua core atau dua kabel yang berbeda menjadi satu? Misalkan saja di lapangan itu terjadi putus kabel putus, dan kita ingin menyambungkan dua kabel tersebut. Itu bisa dilakukan dengan cara kita menggunakan fusion splicer yang berguna untuk menyambungkan dua core yang tadinya terpisah menjadi satu. Kemudian langkah-langkah yang pertama adalah buka main cover pada splicer, letakkan kedua ujung serat optik yang akan digabungkan ke dalam splicer dengan hati-hati. Pastikan serat optik terletak pada posisi yang benar. Setelah itu jepit menggunakan fabric clamp, lalu tutup kembali. Ini adalah dua kabelnya, dan ini adalah core-nya yang tipis ini. Pastikan core-nya itu berada melewati sedikit dari yang biru ini, sedikit saja, tapi jangan sampai mencapai jarumnya ini, jangan sampai. Kemudian jika sudah merasa benar posisinya, jepit menggunakan fabric clamp. Ini fabric clamp namanya. Kita jepit kalau sudah benar posisinya. Kemudian tinggal tutup kembali, lalu tekan tombol start. Kemudian maka splicer akan menyambungkan core secara otomatis. Dan bisa dilihat di sini animasi dari penyambungannya itu. Dan bisa kita lihat pada saat penyambungan, ini penyambungannya bekerja dengan baik dan sepertinya berhasil. Bisa terlihat di sini. Nah, ini adalah hasil penyambungannya, sangat rapi dan sangat presisi ya penyambungannya di sini. Nah, bila core telah selesai disambung, periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut. Batas maksimal redaman yang baik adalah 0,02 dB. Dan bisa terlihat di sini redamannya malahan 0,00 dB, yang otomatis sangat bagus ini hasil sambungannya. Dan ini juga ada animasinya, sangat bagus ya sambungannya berarti. Dan setelah itu, nah tadi kan kita hanya menyambungkan core-nya saja, yang core yang ini. Dan setelah kita sambungkan pun masih dalam bentuk core saja, tidak ada pelindungnya. Jadi kita akan menggunakan sleeve protection untuk menutupi hasil sambungannya, melindungi hasil sambungan. Jadi yang pertama kita akan atur posisi dari sleeve protection tersebut dan pastikan sleeve protection-nya menutupi seluruh core yang telah tersambung. Buka cover pada heater dan letakkan core yang telah disambung ke dalam heater yang untuk memanaskan sleeve protection. Kemudian tutup cover pada heater dan tekan tombol heat dan splicer untuk memulai memanaskan sleeve protection-nya. Jadi kita tutup dan kita tekan tombol heat-nya. Dan setelah itu kita tunggu hingga selesai. Dan jika selesai, keluarkan core yang telah tersambung dan tunggu hingga kering. Dan ini adalah hasil dari penyambungan kabel menggunakan splicer dan juga telah kita tutupi atau kita lindungi menggunakan sleeve protection. Ini dia hasil sambungannya. Dan di sini di sleeve protection itu ada semacam besi untuk melindungi hasil sambungannya agar tidak mudah patah. Baik, tadi sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara pemasangan kabel fiber optik dengan fast connector dan fusion splicer. Dan kita ingin tahu juga apa sih perbedaannya menggunakan fusion splicer atau menggunakan fast connector. Yang pertama-tama, menggunakan fusion splicer itu digunakan untuk menyambungkan dua ujung dari serat optik dengan presisi tinggi yang dapat memberikan hasil sambungan yang lebih stabil dan memiliki kehilangan yang lebih rendah daripada fast connector. Jadi penyambungan dari splicer ini memiliki keunggulan yang lumayan besar daripada fast connector, yaitu memberikan hasil sambungan yang lebih baik dan stabil dan memiliki kehilangan sinyal yang lebih rendah. Jadi jaringan yang dikirimkan atau sinyal yang dikirimkan menggunakan sambungan splicer ini lebih baik daripada fast connector, yang otomatis jaringan yang dihasilkan pun lebih besar juga daripada fast connector. Ini membuatnya ideal untuk instalasi yang membutuhkan kinerja yang sangat baik seperti jaringan telekomunikasi dan data center.
Sedangkan metode fast connector adalah metode pemasangan kabel fiber optik yang lebih cepat dan mudah dilakukan. Pemasangan dengan fast connector yang tidak membutuhkan terlalu putus seperti fusion splicer. Hal ini membuatnya cocok untuk instalasi jaringan yang membutuhkan penyelesaian cepat. Nah, jadi tergantung kondisi. Jika kita ingin hasil sambungannya tersebut stabil dan juga sinyal yang dihasilkan lebih kuat, kita akan menggunakan fusion splicer. Tetapi jika kita butuh penyelesaian yang cepat dan mudah dilakukan, kita akan menggunakan fast connector. Jadi tergantung keadaan kita mau menggunakan yang mana metodenya. Baik, mungkin sekian video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.